Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ada al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan pokok-pokok ini penting sekali untuk kita ketahui sebagai seorang Ahlussunnah. Qala rahimahullah, melanjutkan dari ucapan atau apa yang diyakini oleh seorang alim, Ali ibn Madini rahimahullah. Di antaranya adalah bala yashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah bi'amalin amilahu bi jannatin wala narin narju bisalih wa nakhafu ala talih al-mudnib wa narju lahu rahmatullah azza wa jalla. Kita tidak boleh bersaksi atas seorang pun dari ahli kiblat, itu seorang muslim, dengan suatu amalan yang dia beramal dia masuk surga. Tidak bersaksi kita. Memastikan tidak boleh bahwa seorang muslim beramal soleh, seorang muslim ini pasti masuk surga. Nah, kita tidak menyaksikan demikian. Atau berbuat suatu kejelekan atau dosa mengatakan api neraka, tidak pula. Tapi kita mengatakan narju, kita berharap. Itu yang bagus itu. Kita berharap orang ini dengan amal solehnya masuk surga. Li saleh, kepada yang baik, wa nakhafu ala talih, dan kita khawatir atas perbuatan jelek tadi. Wal mudnib, dan perbuatan dosa. Wa narju lahu rahmata atau rahmat Allah azza wa jalla, dan kita berharap terhadap rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Ini keyakinan cara Ahlussunnah wal Jamaah di dalam hal yang berkaitan dengan penduduk surga atau penduduk api neraka dari orang-orang yang masih hidup, yang mereka menyaksikan dari sebuah amalan dari ahli kiblat, yaitu kaum muslimin. Qala rahimallah, wa man laqiya Allah bi dzambin yajibu lahu bi dzambihi an-nar taiban minhu wa ghaira musir alaihi fa inna Allah yatubu alaihi wa yaqbalu taubata an ibadihi wa yaqbu an sayyi'at. Juga berkata Ibnu Ali Al-Madini rahimahullah taala, barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan dosa, artinya membawa dosa, wajib bagi dia dengan dosanya adalah api neraka, dalam kondisi dia bertobat darinya dan tidak terus di atas dosanya, maka sungguhnya Allah menerima atasnya taubat, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah mengampuni dari kesalahan-kesalahannya. Kalau dia bertobat, Allah menerima tobat. Allah, inna Allah tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menerima tobat, ya. Sehingga kalau seorang hamba yang bertobat, Allah menerima tobat. Qala rahimallah, wa man laqiya Allah wa qad uqima alaihi haddun dalika dam atau haddu dalika dambi fa huwa kafaratuhu kama jaa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga keyakinan. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yaitu sudah meninggal maksudnya, dan dia telah ditegakkan atasnya hukum had dari dosanya, hukum had pada perbuatan-perbuatannya, padanya ditegakkan hukum had. Ya, tidak semua perbuatan dosa itu ada hukum hadnya. Ya, seperti orang berzina misalnya, ada hukum hadnya. Orang yang membunuh dengan sengaja itu ada hukum hadnya. Orang yang mencuri ada hukum hadnya. Orang yang meminum khamr dan seterusnya
itu juga ada hukum-hukumnya. Maka setelah ditegakkan hukum itu padanya, maka itu sebagai penghapus dari kesalahannya, sebagaimana telah datang dari Rasulullah SAW masalah ini. Diyakini orang yang telah diberi hukuman cambuk 100 kali dari seorang yang berbuat zina, laki-laki perempuan yang memang belum menikah, maka ketika dia menerima cambukan sosial itu, maka telah dihapuslah dosa dia dari apa? Dari perbuatan zina. Atau seorang wanita atau laki-laki yang sudah menikah berbuat zina, kemudian dilempar, dirajam dengan batu, dilempar sampai mati, itu pun telah dihapuskan apa? Kesalahan daripada zina. Dan Nabi mengatakan kepada penduduk kota Madinah bahwa tobatnya dia ini kalau diterima oleh 70 orang ahli Madinah, maka akan bisa menutupi. Artinya tobatnya ini ketika dia mau dihukum had, dia menerimanya, itu tobatnya diterima, itu bisa ditampung oleh 70 orang di kota Madinah. Itu sudah selesai, berarti artinya kafarahnya sudah. Baik. Kemudian wa man laqiyahu musiran ghaira taibin minadz dzunub allati mustawjabat biha al-uqubah fa amruhu ila Allah azza wa jalla in syaa adzabahu wa in syaa ghafara. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah terus ketika meninggalnya sampai meninggalnya itu dia terus di atas dosa dengan tanpa taubat, tidak bertaubat dari dosa-dosa, maka diwajibkan dengannya ukubah. Artinya Allah menjadikan dia sebagai tempat alasan untuk mendapatkan siksa, ukubah, dan urusannya itu kembalikan kepada Allah. Itu seorang muslim yang terus di atas dosa dan tidak bertobat, bukan dosa syirik maksudnya. Itu apabila Allah menghendaki Allah mengadabnya, menyiksanya, jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Itulah kemurahan Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi dosa-dosa selain syirik itu di bawah tahta masyiatillah. Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, Allah siksa, tapi dia tidak kekal dalam api neraka. Selain dosa apa? Syirik. Adapun dosa syirik syaratnya ada. Allah akan menerima, akan mengampuninya ketika dia bertobat. Ketika dia bertobat, maka Allah mengampuni dia dari taubatnya. Dosa apa? Syirik. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Hanya bedanya syirik besar itu dia nanti akan kekal dalam neraka kalau dia tobat, tidak bertobat. Tapi kalau dosa kecil, syirik kecil, dia bertobat, dia tidak bertobat, tidak terima tobatnya karena tidak bertobat, itu akan dia itu tidak akan kekal dalam neraka. Walaupun disiksa, tapi tidak akan kekal karena dia berbuat apa? Syirik asghar. Dia akan keluar dari api neraka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyahu musyrikan adzabahu wa lam yughfar. Ini juga sebagai kelanjutan dari ayat Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Tadi sebagaimana kita bahas. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi musyrik, Allah akan menyiksanya dan tidak akan diampuni baginya. Nah, ini sudah jelas, ya, karena dia tidak bertobat. Itu dosa syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar kekal di neraka. Syirik kecil Allah mengadab dia sebagai bentuk siksa, tetapi tidak kekal dalam neraka. Wa rajamu ala man zana wa huwa muhsan idza tarafa bidzalik wa qamat alaihi albayyinah. Dan masalah yang berkaitan dengan rajam, ya, orang yang berzina, ya, di rajam yang tadi sudah kita ceritakan. Bagi muhsan, orang yang sudah menikah, dilempar dengan batu dan seterusnya dari rajam tadi. Apabila dia mengakui dan ditegakkan atasnya bayyinah, yaitu adanya bukti
rajama Rasulullah sallam wa rajama al-imma ar-rasyidun min ba'dihi. Nabi pernah melakukan rajam kepada wanita di saat itu, dan para imam setelah Nabi pun pernah merajam. Itulah amalan yang diperbuat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man tanqus ahadan min ashabi Rasulillah sallam au abghadahu li haditsin kana minhu au dzakara musawi'ahu fa huwa mubtadi'un hatta yatarajjah wa hatta yatarahama alaihim jami'an fa yakunu qalbuhu lahum saliman. Juga berkaitan dengan sahabat. Barang siapa yang merendahkan seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW atau membencinya karena sebuah omongan atau cerita darinya, atau dia menyebutkan samanya apa kejelekan-kejelekannya, maka dia adalah seorang mubtadi, sampai dia itu merahmati, menyayangi mereka seluruhnya atau mengatakan rahimahumullah, maka jadilah hatinya itu bagi mereka saliman, itu selamat, itu tidak ada kebencian pada mereka. Jadi kita tidak boleh mas untuk menjelek-jelekan sahabat, nggak boleh. Dan sampai ada pertanyaan yang muncul pun kita harus hati-hati menjawabnya tentang sahabat fulan terjadinya begini-begini. Kita tidak menjelekkan sahabat, kita tetap mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Itu sudah keputusan Allah. Adapun yang terjadi pada mereka itu merupakan pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu sebagai hal yang bisa kita ambil ibrah. Kita tidak menyebutkan apa kesalahan-kesalahan mereka secara mendalam. Nggak boleh, itu ucapan Rasulullah. Tapi kalau kita mulai satu-satu mengambil sesuatu yang terjadi, yang benar memang terjadi, riwayatnya sahih, kita mulai mengambil. Nah, ini ciri khas Syiah pasti berbicara itu tajam lisan, benar dengan dalil dari Rasulullah, tapi dia tajam. Karena antum pernah dengar cerita nggak orang Syiah, seorang tokoh di Indonesia menceritakan tentang Fatimah dijepit di pintu oleh seorang sahabat. Coba, ini ceritanya bohong. Meninggalnya Fatimah itu dijepit dia di pintu. Nih, wah, Masya Allah, itu di YouTube itu ada. Tapi orangnya sudah meninggal, sudah tua juga orangnya. Apa belum meninggal ya orang yang disebutkan? Tokoh Syiah. Kemudian wan nifaq humul kufru, kemunafikan itu huwal kufru, sama dengan kekufuran, sama, hanya istilah nifaq dari istilah yang lain. Itu orang yang menampakkan keimanan secara zahir, tetapi hatinya itu dia menolak keimanan. Ini namanya an-nifaq, munafik. Dia adalah kekufuran juga, tapi penamaan yang berbeda. Ayakfura billah azza wa jalla wa ya'budu ghairahu fi sirri wa yadhhar al-imana fil alaniyah mislil munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulullah sallam faqubila minhumul zahir faman adhara al-kufra qutila. Orang-orang munafik ini hanya bedanya sama orang kafir, mereka itu kadang masih bergaul sama orang Islam karena mereka menyembunyikan sesuatu di hatinya. Tetapi Allah yang Maha tahu tentang kemunafikan mereka, kekufuran mereka. Yaitu apa? Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya, dan mereka beribadah kepada selain Allah di dalam hal yang tersembunyi. Sembunyi-sembunyi mereka, dan menampakkan keimanan terang-terangan. Misal dari kelompok orang-orang munafik yang dahulu mereka di zaman Rasulullah itu diterima oleh Rasul secara zahirnya, tetapi barang siapa yang menampakkan kekufuran, mereka kutilah, dibunuh oleh Rasulullah SAW. Demikian.
Orang munafik itu banyak sebenarnya Mas ya. Saya di zaman sekarang itu apalagi sekarang, mereka sangat membenci Islam, membenci ajaran Islam, syariat Islam dibenci. Tapi mereka menampakkan kepada kita mereka seolah orang yang senang atau mengamalkan Islam. Banyak. Tapi kita tidak bisa menetapkan mereka munafik. Tapi kita secara persangkaan saja. Persangkaan itu banyak di zaman sekarang ini orang yang munafik. Tapi kita tidak bisa tunjuk hidung ya. Baik. Wa hadhihi al-ahaditsu lati ja'at, dan inilah hadis-hadis yang datang. Pertama, hadis-hadis yang datang berbicara tentang ini. Salatun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Ini ucapan dari Ali bin Madini ya. Ada 3 perkara yang ada padanya maka dia seorang munafik. Ja'at ala at-taqlid, datang atas hal yang taklid, tekankan kuat. Narwiha kama ja'at wala nufassiruha, yang kami telah meriwayatkan sebagaimana telah datang dan kami tidak menjelaskannya. Mislu seperti contoh seperti riwayat hadis saja, tapi kami tidak menjelaskan. La tarji'u ba'da kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Tidak akan kembali, kalian tidak akan kembali setelah ya, setelah ini, setelahku, itu semuanya min ba'di harusnya. Ya, min ba'di. Harus ya mutakalim itu. Kalian tidak akan kembali setelahku ke kufuran, ya, yaitu kalian memenggal sebagian yang lainnya. Memenggal dengan apa? Dengan pedang. Karena memang alat-alatnya zaman dulu dengan pedang. Yang Nabi memisalkan dengan pedang. Ya. Mislu juga sebagaimana hadis-hadis. Idal taqa muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila bertemu 2 orang muslim dengan 2 pedangnya, ya, sama-sama ingin membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama api neraka. Karena niatnya apa Mas? Membunuh. Yang satu niat membunuh yang satu niat membunuh, tapi yang satu mendahului. Sama, niatnya sama, tapi yang satu lebih dahulu meninggal. Sama-sama niatnya membunuh muslim yang lain, maka sama-sama dalam api neraka. Ada juga hadis malah yang terbalik dari ini. Ada 2 orang yang apa? Rojulan berperang. Yang satu muslim, satu kafir. Yang muslim terbunuh. Yang muslim terbunuh, muslimnya masuk apa? Surga, karena dia di dalam peperangan. Yang kafir belum meninggal. Kemudian Allah berikan hidayah padanya, dia masuk Islam. Kemudian di suatu saat dia perang di jalan Allah membela kaum muslimin. Dia meninggal, dia pun masuk dalam apa? Surga. Masya Allah. Mislu, contoh yang lain hadis, sibabul muslim fusukun, mencela orang muslim itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, memeranginya, ya, memeranginya adalah kekufuran. Ini hadis-hadis yang sebutkan beliau tanpa penjelasan maksudnya. Wa mislu, contoh hadis yang lain, man qala li akhihi la ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh telah kembali dengan ucapan tersebut kepada salah satu dari keduanya. Masya Allah. Artinya begini, salah satu dari keduanya kalau dia benar ya kembali kepada yang dikatakan kufur tadi, kafir. Tapi kalau tidak benar kepada saudaranya ucap demikian, maka kembali kepada dirinya. Dia menuduh saudaranya kafir. Wa mislu kufrun billah tubri'u min nasabin wa in daqqa. Berbuat kufur kepada Allah itu tubri'u, ya, dijauhkan dari nasab walaupun itu sedikit, ya, kecil. Wa nahwu hadhil ahadits mimma dzakarnahu wa mimma lam nadhkurhu fi hadhil ahadits. Dan seperti hadis-hadis ini, dari apa-apa yang telah kami sebutkan
dan dari apa-apa yang kami belum menyebutkannya di hadis-hadis ini. Mimma sahha wa hafidha fa innahu yusallimu lahu wa illam ya'lam tafsirahu fala yatakallamu fihi wa la yujadilu fihi wa la yatakallamu fihi. Dari apa-apa yang telah sahih dari hadis-hadis yang telah kami sebutkan dan telah dihafal, maka sungguhnya menerima baginya walaupun dia tidak mengetahui tafsirnya. Hadis-hadis itu wajib diterima, Mas. Jadi begini maksudnya. Jadi ini penting juga. Hadis-hadis yang datang kepada kita, kadang kan kita nggak tahu maksudnya apa, pembahasannya apa. Tapi karena itu sabda Nabi SAW, kita menerima, saling. Cukup itu menerima dulu. Kemudian kita tidak berbicara tentangnya karena memang kita tidak tahu tafsirnya. Dan kita tidak membantah terhadap hadis tersebut. Kemudian kita tidak berbicara tentangnya malam yablugh lana minhu wala nufassirul ahadits. Sebelum sampai kepada kita pun kita tidak berbicara tentang ini, dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis itu illa ala ma jahat wala nariduha, kecuali apa yang telah datang dan apa yang telah kami meriwayatkannya atau kita meriwayatkannya. Ini juga dalam masalah etika. Masya Allah ya, etikot ini dasar ini beragama ya. Ini betul-betul kita ini berada di mana gitu. Apakah kita masih kurang? Itu yang masih kita mengetahui ilmu ini. Apakah kita masih kurang di dalam menjalani usul-usul etikot Ahlussunnah wal Jamaah, pokok-pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya, qala rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatani kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surga dan neraka itu dua makhluk. Ya, karena memang yang diciptakan oleh Allah. Allah itu Al-Khaliq, sedangkan dua makhluk ini Al-Makhluqatan, diciptakan oleh Allah. Maka segala sesuatu selain Allah namanya apa? Makhluk. Itu pengertiannya. Segala sesuatu selain Allah namanya apa? Makhluk. Sebagaimana telah datang dari Rasulullah SAW, dakhaltul jannata wa ra'aitu fiha qasran wa ra'aitu al-kautsar. Masya Allah, Nabi pernah masuk ke surga. Masya Allah ya, pernah. Jadi bukan apa? Nabi masuk, bukannya melihat aja. Dalam riwayat Nabi melihat, bisa Mi'raj. Dan maka aku melihat padanya ada qasran. Itu mungkin apa namanya itu? Apa namanya? Mas, gedung yang tinggi namanya apa? Istana. Dan aku melihat padanya juga ada al-kautsar, air, sungai, danau atau sungai kautsar. Nanti akan dijelaskan kautsar itu ya. Itu tempat sumber air daripada surga yang ada di bawahnya. Jadi danau maksudnya. Wa tala'tu fil jannah, dan aku pernah melihat, ini kayak riwayat ini, tala'tu, melihat fil jannah, di surga, faida aktsara ahliha kada, itu kadi, ini kadi karena ini bentuk isim isyarah dari kalimat yang sering dipakai oleh Arab dengan muannas bentuknya. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha kadi. Ini bahasa Arab yang dipakai ya, tapi tidak banyak. Ya. Maka apabila kebanyakan penduduk surga itu seperti ini, dan aku melihat di alam api neraka, maka aku melihat kebanyakan penduduknya seperti ini. Bagaimana dalam hadis? Itu penduduk api neraka kebanyakan dari kalangan Mas? Wanita. Kebanyakan dari kalangan wanita, karena mereka memang banyak mengkufuri nikmat, terutama nikmat daripada suaminya. Yang suami itu sering memberi, tapi mereka katakan kau tidak pernah memberi. Sehingga apa? Kufur nikmat itu ada pada mereka. Kemudian faman za'ama annahu ma lam yakhluqa
wa huwa mukadzabun bil athar atau mukadzibun bil athar wala ahsabahu yu'minu bil jannah wan nar. Maka barang siapa yang menyangka sesungguhnya surga dan neraka itu belum diciptakan, atau lam yukhlaqa, belum diciptakan, fa huwa mukadzibun bil athar, dia adalah orang yang berdusta dengan athar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak menyangka dia seorang yang beriman kepada surga dan neraka. Wa qauluhu, dan ucapannya, arwaha asyuhada tasrihun atau tasrihun fil jannah. Keyakinan daripada Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis, ruh-ruh para mati syahid yang berperang di jalan Allah, matinya ketika bertempur melawan orang-orang kufar di jalan Allah, syahid, syuhada, itu ruhnya itu berkeliling di surga. Ruhnya berkeliling di surga. Kapan itu berkeliling surga? Ya sekarang ini kalau dia mati syahid, itu ruhnya berkeliling di surga. Surga itu sudah ada. Surga itu sudah ada, mereka berkeliling di surga. Berbeda dengan orang yang mati biasa, mereka dalam kubur. Walaupun ruh mereka itu sempat ke surga pula, tapi tidak berkeliling-keliling seperti mana yang mati syahid. Ya. Kemudian wa hadhil ahadits allati ja'at kulluha nu'minu biha. Hadis-hadis ini semua yang telah datang, semuanya kita beriman dengannya. Ya. Masya Allah. Perlu adanya hal-hal yang baik. Kita membaca seperti ini, itu sebenarnya mengingatkan kembali pada kita tentang pokok-pokok akidah kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Wa man mata min ahlil qiblah, barang siapa yang meninggal dari ahli qiblah, yaitu kaum muslimin, muwahidan, dalam kondisi bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, musallian, dalam kondisi orang yang sholat ketika hidupnya sampai matinya, artinya ketika menjelang kematian dia masih sholat. Shallaina alaihi wastaghfirna wa yastaghfiruna, kita sholat atas orang tersebut, sholat jenazah, dan beristighfar, kami beristighfar lahu untuknya, wa yastaghfirna lahu. La nuhjib al-istighfara wa la nad'a as-salata alaihi li dzambin saghirin. Kita tidak menutupi istighfar, tidak menghalangi istighfar, dan kita tidak meninggalkan sholat atasnya karena sebab dosa kecilnya. Jadi itu Ahlussunnah, Mas, menyolati kaum muslimin, au kabirin, atau dosa besarnya, tak sholat ada, dosa kecil atau dosa besar. Wa amruhu ilallah azza. Urusan orang yang mati tadi, dia seorang muslim, ya, maka urusan itu kepada Allah. Kita hanya melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi kita terhadap kaum muslimin yang lain, hak muslim ala muslim yang lain, yaitu menyolatinya. Wa idza ra'aitu atau wa idza ra'aita rajula yuhibbu Aba Hurairah wa yad'u lahu wa yataraham alayhi, ya, faraja khairuhu wa alam annahu bari'un minal bid'ah. Apabila engkau melihat seorang itu mencintai Abu Hurairah, Masya Allah, ini usul i'tiqad mencontohkan Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu seorang sahabat yang masuk Islam itu terakhir. Kalau nggak salah itu sirahnya 4 tahun sebelum Rasul meninggal, baru. Tapi dicontohkan di sini. Maka barang siapa melihat seorang laki mencintai Abu Hurairah, mendoakan kebaikan, mendoakan kebaikan untuknya, dan
memberikan kalimat raham, menyayangi atasnya dengan kalimat, maka di dalam kurung dikatakan